kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, apakah Anda semua tahu kenapa kita berkumpul di sini? Belum. Tidak. Buat video. Buat video. Ya, baiklah, tidak ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan kegiatan namanya bimbingan kelompok. Ada yang tahu atau ada yang pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Sudah. Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi bagi yang sudah, kira-kira apa gitu pengetahuannya tentang bimbingan kelompok? Silakan kepada saudara. Baik Bu, bimbingan kelompok itu seperti yang saya laksanakan kemarin tuh, saya tuh kayak membahas satu topik gitu Bu sama teman-teman, sampai nanti di tahap terakhir itu kayak ada penegasan atau komitmen yang ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Iya, betul sekali. Ada lagi? Baik, silakan kepada saudara. Menurut saya sama seperti saudari Maneka, bahwasanya bimbingan kelompok itu suatu perkumpulan untuk membahas suatu topik yang lagi hangat-hangat. Ya, baik, betul sekali. Jadi kegiatan bimbingan kelompok itu adalah betul yang dikatakan saudari tadi itu, di mana kita akan membahas suatu topik, kemudian kalau misalnya suatu topik itu menjadi sebuah permasalahan, kita akan memecahkannya dalam kegiatan kita kali ini. Jadi dalam bimbingan kelompok ini, Bu harap Ananda semuanya dapat mengemukakan pendapatnya, dapat bisa berbicara di depan orang banyak, tidak malu, kemudian pede, bisa menghargai pendapat orang lain, kemudian tidak takut-takut lagi, kemudian tidak malu-malu lagi, dan memiliki banyak teman yang pastinya. Jadi kemudian dalam bimbingan kelompok ini juga diharapkan nantinya ketika ke dalam kegiatan, nanti diharapkan Anda semua untuk sukarela mengemukakan pendapat, kemudian terbuka satu sama lain, jangan ada yang malu-malu, jangan ada yang tidak percaya. Kemudian jika nantinya ada teman-teman yang mengemukakan pendapat, diharapkan untuk dihargai dan didengarkan. Serta jika ada satu hal yang dirasanya itu rahasia, diharapkan untuk dirahasiakan cukup sampai di sini saja. Jangan sampai bawa keluar. Jadi apakah Ananda sekalian di sini sudah saling mengenal? Ada yang sudah, ada yang belum. Berarti ada dari kelas yang berbeda ya? Iya Bu. Jadi karena ada yang sudah mengenal, ada yang belum mengenal, dan mungkin juga Ananda belum kenal dengan Ibu, jadi sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalan kita itu dengan menggunakan rangkaian nama, yaitu contohnya seperti yang memulai Ibu saja, tapi nanti untuk Anda semua silahkan sebutkan nama panggilannya secara berurutan, secara berantai. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Meka Sarah. Anda semua bisa panggil Ibu Sarah. Dilanjutkan. Bu Sarah Rahma. Bu Sarah Rahma Popi. Bu Sarah Rahma Popi Fani. Bu Sarah Rahma Popi Fani Gita. Bu Sarah Rahma Popi Fani Gita Kintan. Bu Sarah Rahma Popi Fani Gita Kintan Nifa. Oke, baik. Sudah saling mengenal kan semuanya? Sudah Bu. Bu. Ingat ya nama teman-temannya ya. Ya Bu. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita di sini akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok, yang dimana di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada yang namanya topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas ini adalah di mana topik atau pembahasan yang akan kita bahas itu yaitu berasal dari Ibu. Ibu yang akan menentukan. Kalau misalnya topik bebas itu adalah kalian yang menentukan, atau kalian yang memberikan pendapat-pendapat tentang apa yang sekiranya penting untuk dibahas. Nah, jadi Anda semua kiranya ingin kita itu membahas topik apa gitu? Tugas Ya. Oke, baik. Jadi topik tugas ya. Ya Bu. Jadi kita hari ini akan jadi sepakat semuanya topik tugas yang akan kita gunakan. Ya Bu.
Jadi setelah dari apa yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Oke, baik. Jadi sudah siap ya kita lanjut ke kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, Ibu mau tes dulu nih ke apa semangat kalian hari ini. Pada tahu kan tepuk semangat kayak gimana? Tahu. Oke, baik. Kita langsung saja mulai. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi semangat, jangan semangat. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes. Terima kasih. Iya, Ibu. Nah, jadi kan tadi kita telah menentukan bahwa kita akan menggunakan topik tugas. Jadi, Ibu telah putuskan bahwa kita hari ini akan membahas tentang bagaimana pengaruh TikTok itu pada generasi muda sekarang. Jadi dimana kita tahu bahwa TikTok ini adalah aplikasi yang sangat booming sekali pada zaman sekarang, yaitu dimana tidak hanya anak kecil, dewasa, yang remaja atau orang tua pun pasti menggunakan TikTok. Nah, Ibu rasa kalian semua, anda semua pasti sudah punya aplikasi TikTok kan? Punya, Sudah, Bu. Bisa ada yang tidak punya. Tidak. Oke, baik. Berikut Ya. Nah, kira-kira untuk anak-anak yang punya TikTok nih, ketika bermain aplikasi TikTok itu apa saja sih yang dilihat atau apa saja yang dibuka? Korea film A day in my life, Bu. Kepada Kopi dipersilakan. Kalau saya biasanya kalau tiap hari itu karena saya suka K-pop kan, Bu, salah satunya Blackpink. Jadi di beranda saya tuh keluarnya Blackpink aja gitu. Oke. Saya lagi, Bu. Kalau saya lebih kayak yang halo Ren, ayo kita mengecek menu. Nah, gitu, Bu. Jadi kan kayak terhibur gitu, Bu. Jadi media hiburan. Lebih ke media hiburan. Kalau saya sukanya melihat nyanyi dan kata-kata yang indah yang menyentuh hati. Oh, kritis banget. Bagus juga. Pada kita Saya mendengarkan ceramah, Bu. bagus ya. Iya, kita bagus sekali dengan ceramah. Pada Nifa? Saya kalau pakai aplikasi TikTok Bucin. mungkin yang saya lihat tuh kata-kata bucin, Nah. kata-kata Bucin. Nah, jadi seperti yang Anda sebutkan, ternyata walaupun TikTok ini sebenarnya sangat berpengaruh dalam hal negatif, berarti ada positifnya juga. Ada Banyak, Bu, banyak. banyak. Bagus yang dikatakan Gita tadi, TikTok itu banyak juga positifnya seperti melihat ceramah, melihat pelajaran mungkin, dan banyak juga tips-tips dari konten-konten kreator lainnya yang memberikan seperti kayak tips fokus belajar, tips kuliah, atau tips-tips lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak positifnya dari aplikasi TikTok ini pasti ada negatifnya. Nah, kira-kira menurut saudara semua apa gitu negatifnya dari TikTok? Kepada Nifa dipersilakan. sisi negatif dari penggunaan TikTok yang lebih menurut saya itu sangat tidak Melalaikan. Iya, sangat melalaikan sekali, Bu. Jadi malas belajar, tugas-tugas yang sangat menumpuk itu seharusnya bisa terselesaikan gara-gara buka TikTok. Jadi tidak bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Iya, bagus sekali. Lebih ke manajemen waktunya jadi kurang. Iya. Siapa lagi? Pada Cinta? Kalau negatifnya, Bu, kita banyak melihat video orang goyang-goyang. Apa yang menjadi negatif dari orang goyang-goyang itu? Ya, kalau kan menurut Islam perempuan itu nggak boleh goyang-goyang. Iya, bagus sekali. Auratnya ke sosial media gitu kan, Bu. Lebih ke zina mata ya orang Iya, perempuan ya. kan banyak orang yang menonton ribu-ribu tuh di like semua. Dosanya mengalir terus. Oh iya, 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 bagus sekali. Siapa lagi? Kepada Fani? Oke, dampak negatif TikTok tuh mungkin kayak apa ya? Dampak negatif TikTok kan, kalau menurut Anda tuh nah, Bu, kayak misalnya kita scroll gitu kan, Bu, pastilah penyimpanan kita tuh penuh, aturan kita bisa bikin tugas buat video, karena TikTok penyimpanan kita tuh jadi penuh gitu. Itu Oh, yang saya karena, rasakan. karena setiap FVP yang dilihat itu Iya. di-save semua ya. Iya, Bu. Iya. Betul juga. Siapa lagi? Iya, kepada Rahman, silakan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin di sini kalau untuk sisi negatif dari TikTok yang saya lihat sekarang, mungkin contoh tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman lainnya, contoh kita bisa melalaikan waktu, contohnya dengan keasikan kita scroll
kita melihat sudah jadi kecanduan, sehingga apapun yang sudah menjadi tugas kita, ya apalagi kita sebagai siswa di sini tentunya terus kita menumpuk, akhirnya kita terburu-buru dalam Sistem melaksanakan SKS, ya. terburu-buru dalam mengerjakan tugas, padahal schedule-nya besok gitu. Akhirnya kita menentukan schedule-nya gitu. Jadi kedua mungkin kalau dengan pengaruh TikTok ini kebanyakan orang begadang gara-gara main TikTok, sehingga daya tahan tubuhnya itu terganggu. Misalnya kalau untuk sekolah mengantuk, pusing, sakit kepala, mungkin itu saja. Iya, bagus sekali. Benar yang dikatakan saudari Rahma ini. Terkadang kita tuh kalau sudah buka TikTok tuh sudah lupa waktu, sudah lupa jam, segala macam. Karena emang meng-scroll TikTok tuh memang candu ya, karena kita seperti melihat dunia luas gitu kan, banyak yang kita lihat segala macam. Nah, selain dari kurangnya manajemen waktu, terus disiplinan kurang, memori penuh. Nah, dari macam-macam negatif itu ada satu lagi negatifnya, yaitu kan biasanya di TikTok itu ada banyak sekali tren-tren ya. Nah, tren-tren itu dan banyak juga dari tren-tren itu yang sangat-sangat mengandung banyak negatif, seperti tren-tren 18+ atau tren-tren yang membahayakan kesehatan. Nah, dari hal-hal yang negatif tersebut tadi, sebagai siswa atau mahasiswa yang telah ibaratnya kita tahu yang mana yang betul, yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Nah, kita harus bisa memilih dan memilah kira-kira apa yang baik untuk kita ambil dan apa yang sebaiknya untuk kita hindari gitu kan. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, menurut Ananda semua, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari pengaruh besar dari aplikasi TikTok ini kepada kita di persiapan? Mungkin membuat schedule ditargetkan hanya beberapa jam hanya untuk melihat itu. Ditargetkan kayak misal dalam sehari itu sejam aja membuka TikTok gitu ya, baru sudah. Yang lain pada Fani? Menurut Ani, cara menghindari penggunaan aplikasi TikTok berlebihan itu kayak misalnya kita mengisi waktu-waktu luang itu dengan hal-hal positif, lebih banyak menggunakan waktu untuk istirahat, dan juga mungkin nantinya bisa kayak apa ya, kayak misalnya seperti yang dibilang guru-guru kita, gunakan waktu untuk berdoa, untuk menghafal Al-Quran. Iya, bagus. Jadi lebih ke balik lagi ke manajemen waktunya ya. Iya, Bu. Pengenangan itu bagus sekali. Baiklah, jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi TikTok ini memanglah aplikasi yang sangat mempengaruhi dalam keseharian kita, baik dalam hal positif maupun negatif. Nah, sebagai individu kita memang harus bisa memilah dan memilih yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Nah, cara kita untuk agar dapat terhindar dari pengaruh TikTok ini yaitu dengan cara mengatur schedule, mengatur kayak penggunaan TikTok dalam sehari itu berapa jam, kemudian bisa memanajemen diri sendiri, mengontrol. Selain dari manajemen waktu itu, kita harus memiliki keyakinan dan konsisten yang kuat terhadap apa yang kita buat. Jadi jangan cuma ditulis aja, jangan cuma dicatat aja, main TikTok cuma jam segini, tapi pas pada pelaksanaannya kita bentar lagi deh, nah gitu. Tapi kayaknya dari tadi Ibu menjelaskan, sepertinya anak-anak semua kayak udah ngantuk atau bosan gitu ya, kayaknya mulai lapar. Jadi sebaiknya kita main game dulu biar lebih semangat lagi. Iya, Oke, Bu. Bu. Nah, jadi Ibu di sini ada game, yaitu jadi gamenya itu adalah melatih kefokusan. Caranya, nanti Ibu akan menggerakkan tangan Ibu seperti ini. Ketika Ibu menggerakkan tangan Ibu ke bagian daerah wajah, perhatikan ucapan, jangan perhatikan gerakan tangan Ibu. Paham ya? Paham, Bu. Nah, Tes dulu, Bu, tes. tes dulu. Oke, kita mulai. Pegang mata. Salah, Kintan. Perhatikan kata-katanya ya. Nah, ini Bukan baru gerakannya. Fokus tuh, Bu, maaf, Bu. Oke, berarti terbukti Kintan tidak fokus ya. Oke, sekarang kita mulai. Pegang
Siku. Siku up. Oke, bagus. Sekali lagi Bu. Pegang alis. Nah, jadi setelah melakukan game tadi, apakah Anda semua sudah semangat? Sudah. Happy? Happy. Ngantuk lagi kan? Sudah. Oke, baiklah. Nah, dari sekian dari materi yang telah kita bahas tadi, dari pembahasan tadi, Ibu mau minta komitmen kalian, kira-kira apa nih komitmen kalian berdasarkan materi kita tadi? Pada apa nih, bisa diselesaikan? Izin Bu, mungkin komitmen untuk diri saya sendiri itu yaitu lebih memanajemen waktu, di mana nanti saya bisa membagi antara saya scroll TikTok, saya dengan kegiatan, dan saya dengan istirahat begitu. Iya, bagus sekali. Pada Nipa? Saya mungkin dari pembahasan tadi manajemen. Dari pembahasan tadi saya berkomitmen kepada diri saya sendiri. Seperti yang dikatakan mereka tadi, saya akan pandai-pandai dalam memanage waktu dan akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik, bagus sekali. Yang bersama ada lagi? Tidak Bu. Kepada Rahma, silakan. Baik, mungkin kalau komitmen saya di sini mungkin kalau untuk menghindari yang namanya Pengaruh. TikTok mungkin tidak akan pernah bisa. Walaupun kita sudah buat schedule manajemen waktu, itu pasti akan mungkin masih ada keinginan nanti aja. Pasti ada keinginan untuk menunda. Mungkin dengan cara yang tepat, mungkin komitmennya itu mungkin untuk menghapus aplikasi tersebut. Tapi tidak bisa Bu. Nah, contoh seperti itu Bu. Iya, bagus sekali. Nah, jadi dari komitmen Anda semua berarti dapat disimpulkan bahwa kita itu yang pertama bahwa kita emang ya betul sekali bahwa dapat manajemen waktu. Nah, dari manajemen waktu ini memang terkadang kita tidak terlalu konsisten. Nah, maka dari itu diperlukan benar-benar niat dan tekad yang kuat untuk konsisten terhadap manajemen waktu kita tersebut. Nah, kalau solusi dari saudari Rahma tadi yaitu dengan cara menghapus aplikasi TikTok. Nah, kira-kira Anda semua bisa tidak? Tidak Bu. Nggak bisa Bu. Nggak bisa Bu. Tidak bisa Bu. Ya, betul sekali. Ya, mungkin untuk menghapus aplikasi itu sendiri TikTok dulu. belum bisa ya. Belum, Karena ya memang sudah Jualan kayak batin. seperti sudah menjadi habit. Kadang kita kan kalau misalnya kalau kita lagi bosan atau segala macam pasti nanti larinya ke TikTok ya. Jadi kita harus lebih menekankan kepada komitmen kita untuk mengatur schedule waktu itu tadi. Lagian nggak Bu, kalau misalnya TikTok saya hapus nggak Bu, kayak penayangan. Sunyi ya. Enggak Bu, kayak penayangan apa namanya tuh, sidang yang Sambo. Joshua yang Oh, iya. Sambo kan kita nggak dapet berita baru gitu Bu, kayak yang lagi viral kan kita nggak dapet Bu. Sedangkan di TikTok ini kan hal-hal viral, hal-hal baru itu kan Cepat tersambung, ya, iya. gitu Bu. Jadi Bagus sekali. Berarti sebaiknya kalau walaupun kita sering nge-scroll TikTok itu lebih akan lebih baiknya kalau kita itu lebih mengejar informasi. Iya, Karena terkadang memang banyak informasi lebih cepat berkembang itu di TikTok tersebut. Hal-hal yang bermanfaat. Jadi karena waktu kita juga hampir habis dan sepertinya kegiatan kita akan berakhir, Ibu mau bertanya apabila nanti ada waktu kita untuk melakukan kegiatan ini lagi, apakah Anda bersedia? Bersedia, Bu. Gak bosan kan? Enggak. Ya, baik, terima kasih. Nanti akan kita atur kembali untuk pengaturan jam pertemuan selanjutnya. Kemudian Ibu ingin bertanya, apa kesan dan pesan Anda semua dalam mengikuti kegiatan ini? Kepada kita dipersilakan. Mungkin tali silaturahminya terjaga, tahu dengan lebih kenal banyak lagi teman-temannya. Baik, terima kasih. ya mungkin Padanya. kesan dan pesan saya semoga kegiatan ini terus berlanjut, dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak informasi baru mengenai TikTok dan mendapatkan teman-teman baru seperti yang dikatakan oleh kita tadi. Iya, bagus sekali. Nah, jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah meluangkan waktunya sukarela, telah menghabiskan waktu bersama Ibu di sini, melakukan kegiatan, telah berpartisipasi dengan aktif, telah bisa menghargai pendapat teman-temannya.
kemudian telah dengan aktif menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, dengan lafaz hamdalah tersebut maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.